ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh huwa an-nurul mubinu bihi ihtadaina huwa ad-da'i ila aqwa sabili atana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islam bil qawli ats-tsakhili fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in lil ilahi walir rasuli wa ankara kullu dhi baghyin wa kufrin wa a'rada kullu khattalin daluli. Allahumma adim salawatikal kubra wa tahiyyatikal udma ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala minhajihim qad sar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya ghaffar. Amma ba'du habaibina al-kiram asatidna al-izza, pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, semua yang hadir, ikhwanana, hadirin, hadirat, mudah-mudahan keakraban ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat keterikatan kita sampai kelak nanti di hari kiamat. Dan harapan besar tujuan kita adalah kita semuanya insya Allah saling mengenal di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya ikhwan, tujuan utama setiap yang kita lakukan adalah ingin ridho Allah, ridho Rasulullah. Ridho Allah, ridho Rasulullah. Ridho Allah, ridho Rasulullah. Lain tidak. Memangnya ada yang lain yang perlu disebut selain ridho Allah dan ridho Rasulullah? Tidak ada ya. Dan itulah tujuan semua aulia salihin. Ridho Allah, ridho Rasulullah. Semalam saya menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan demikian juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, iradah rabbaniyah, kehendak Allah. Allah yang berkehendak bahwa pertama kali yang dicipta oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Awal dari semua kejadian adalah cahaya Nabi Muhammad. Dan akhir dari semua makhluk semuanya nanti di hari kiamat, ketentuan Allah, pembuka pintu rahmat Allah adalah syafaat Nabi Muhammad. Allah yang punya mau, Allah yang punya kehendak. Dengan kemuliaannya para anbiya, dengan kemuliaannya para rasul, dengan kemuliaannya para malaikat, ketentuan Allah yang disebut oleh Nabi bahwa Allah memiliki 100 rahmat,
Hanya satu rahmat di muka bumi yang ditebar oleh Allah untuk seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Satu rahmat. Betapa besar rahmat Allah di hari kiamat, 99 rahmat. Tapi itu semuanya enggak nampak sama sekali. Yang nampak hanya murka Allah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka pintu syafaat. Saat beliau buka pintu syafaat, itulah mulai nampak rahmat Allah subhanahu. Semisal ini kemudian kita tidak gembira. Semisal orang semisal ini kita nggak merindukan. Semisal orang yang kayak gini kemudian kita berat untuk gembira, untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak merendahkan berbagai macam ibadah atau amal soleh atau ilmu apapun. Tapi semua amal soleh, semua ibadah, semua ilmu kalau tidak mengantarkan kepada cinta Rasulullah, itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Apa kau berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh sama ibadahmu? Butuh sama ilmumu, butuh sama kemuliaan-kemuliaan semu yang kalian miliki. Kemudian kalian mengabaikan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fahami ma'asyiral hadirin, urusan Nabi Muhammad ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urusan Nabi Muhammad ini langsung tembus urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsabbatanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan dikokohkan kita di dalam majelis sholawat ini. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam cinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dikokohkan hati kita, dikuatkan hati kita untuk senang sholawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menyebarkan ilmu warisan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjaga syariat Nabi Muhammad. Semuanya urusannya Nabi Muhammad. Semuanya. Ya ikhwan, alangkah kegembiraan ini ya ikhwan. Adalah kegembiraan yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Maulid Arba'in dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah. Orang kalau buat acara tuan banyak persiapan, banyak rapat, banyak musyawarah. Namun alhamdulillah, ya, bahkan tidak jarang kalau acara yang cukup ramai kemarin di lapangan, malam pertama di lapangan bola, yang sampai sebagian panitia-panitia yang ketempatan khawatir nggak ada izin keramaian karena di lapangan beda sama masjid. Ternyata bosnya polisi yang datang. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Yuk kita tinggalkan semua sekat-sekat hawa nafsu kita. Harapan besar kita ya ikhwan, kita bersama Rasulullah. Itu aja ya. Kebersamaan sama beliau. Di akhir surat Al-Fatah Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Nabi. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang beserta Nabi. Beserta Nabi. Kalau orang belajar nahwu, setiap isim mausul itu pasti ada silah. Pasti ada silah dan aid. Setiap isim mausul harus ada silah dan aid. Cuman ayat ini silah aidnya dibuang. Enggak ada silah dan aidnya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Nabi. Biasanya isim mausul pasti harus ada silah dan aid, apakah dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tapi ini enggak ada, jumlah fi'liyahnya enggak ada, fi'il fa'ilnya enggak ada, mubtada khobarnya enggak ada, langsung saja dan orang-orang yang beserta Nabi. Karena kalau sudah ada beserta Nabi enggak perlu pakai sambungan macam-macam. Ya ikhwan, saya tidak merendahkan ibadah. Semua ibadah mulia. Anda pernah dengar hadis Nabi 7 kelompok dinaungin oleh Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 orang ini kalau kita bisa masuk, top kali kalian. Top kali lah kalian. Hebat lah kalian. Tapi saya nggak yakin sih. Berat sih. 1, imamun adil, imam adil. Siapalah kita kok imam adil? Tidak masuk rasanya ini imam adil. Kemudian yang kedua, kalau kita sebut saja saya nggak hafal urutannya. Ada sebutan warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak sama perempuan cantik kaya raya punya jabatan, tapi dia berani ngomong aku takut sama Allah. Kira-kira nih kalau kalian nih semuanya nih tanpa terkecuali ustadz-ustadznya sekalipun umpamanya diajak sama cewek cantik kaya raya, diajak ke hotel, bukan Oyo, bukan hotel berbintang, kira-kira kalian berani ndak bilang inni akhafullah? Ndak yakin kita orang. Ya, berat Pak. 3, warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat sama masjid. Ini pun juga nggak begitu yakin kali kita orang ini. Apakah kalian kalau keluar masjid kepikir kapan balik ke masjid? Seneng asyik di masjid, nyaman di masjid, hamamatul masajid, hamamal masajid disebut tak ubahnya semisal burung dara di masjid, nyaman di masjid. Terlepas dari itu semuanya, 7 ini berat, amal-amal luar biasa. Disebut juga seseorang dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang laki-laki yang berzikir sendirian kemudian meneteskan air mata karena takut sama Allah. Kapan kita tahajud sendiri? Kapan kita zikir sendiri? Kapan kita munajat sendiri? Kemungkinan kita munajat sendirian nangis kalau diputus sama cewek kita. Ya, kalau dililit sama utang, baru kemudian kita nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Disebut juga wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang laki-laki yang sedekah dengan sedekah rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Saking hebatnya rahasia.
Bukan orang kayak sekarang kalau sedekah, ya bawa nasi kotak 5 saja ke pesantren, semua pesantren difoto. Cuman 5 bungkusnya. Saya bukan bahas 5 bungkusnya, bukan. Foto semua pesantren ini loh, kayak punyanya dia. Ngasih nasi 1 bungkus sama depan orang di pinggir jalan, difoto pula. Pak, foto dulu pak, sak becak-becaknya sekalian supaya nampak. Ya Allah, perlu kayak gini nih, mohon maaf Tuhan. Perlu untuk diingat-ingatkan. Orang-orang yang semisal itu tidak ngerti apa tujuan utama kita sedekah. Jangan sampai menyakitin hati orang. Jangan sampai kemudian menggores hatinya orang yang disedekahin. Khususnya orang miskin, khususnya orang yang tidak punya. Mereka memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang cerita-cerita para sahabat Rasulullah perhatian kepada orang miskin jauh lebih besar daripada orang kaya. Meskipun pada dasarnya juga semua sahabat mulia di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembukaan Maulid diceritakan sahabat yang namanya Julaibib. Orang miskin, orang jelek, tapi dimuliakan oleh Rasulullah sampai Rasulullah memasukkan jasad beliau ke dalam liang lahat dengan tangan mulia dan suci beliau. Dan banyak hal. Bukan merendahkan orang kaya, bukan. Tapi seringkali karena faktor-faktor tertentu menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh. Bahkan tidak jarang kekayaan dan jabatan menjadikan sombong kepada ulama, menjadikan sombong sama guru. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral hadirin, kita tadi kembali kepada urusan 7 kelompok ini. Kemudian Nabi juga menyebut warajulani, 2 orang tahabba fillah, saling bersaudara karena Allah, saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Bukan karena faktor harta, bukan karena faktor jabatan, bukan karena faktor organisasi, tapi senang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang karena orang ini aktif sholawat, senang sama orang ini aktif ngaji, senang orang ini makmurkan masjid. Hanya karena faktor itu, bukan karena faktor dia kaya atau miskin, bukan karena faktor dia ganteng atau jelek, bukan karena faktor dia baik atau tidak baik. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya beliau Al-Minanul Kubra, bahwa beliau mengatakan kami dibuat janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat perjanjian dengan Allah untuk lebih memperhatikan kecintaan kepada seseorang yang tanpa sebab. Umpamanya kita ketemu sama orang, kok tahu-tahu kita senang sama orang itu, tahu-tahu senang, nggak ada kenal sebelumnya, cuman asyik aja sama orang itu. Aku pokoknya senang sama orang ini, bukan karena faktor dia ganteng, bukan karena faktor dia kaya, bukan karena faktor dia ngasih aku sesuatu, enggak, pokoknya aku asyik aja sama orang ini. Katanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku dibuat janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk aku lebih memperhatikan dan memuliakan, mengagungkan kecintaan yang tanpa sebab duniawi, tanpa adanya sebab sama sekali. Tahu-tahu aku senang sama orang ini. Perhatikan, itu adalah kecintaan yang dititipkan oleh Allah dalam hati Anda. 7 kelompok ini yang kami sebut sangat berat untuk diamalkan, tapi ada yang paling nyaman, paling ringan. Apa itu? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari cukup untuk mendapatkan 7 kelompok yang dimuliakan ini. Kemuliaan 7 ini Anda dapatkan semuanya. Kenapa? Karena Anda dekat dengan Nabi Muhammad
Nabi bersabda, orang yang paling berhak dekat denganku, yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Terus Rasulullah di mana? Tidak tahu Rasulullah dimanapun, pokoknya bareng sama Rasulullah. Kita tidak ngerti, pokoknya bareng sama Rasulullah. Ya Rab, di dunia bareng sama sunnahnya Rasulullah. Ya Rab, di dunia bareng sama zikir dan sholawat kepada Rasulullah. Ya Rab, di dunia asyik sama Rasulullah. Dah itu aja. Di alam berikutnya saya tidak tahu, apakah alam kubur, apakah alam barzakh, ataukah alam-alam apa lagi. Pokoknya kita minta sama Allah, ya Rob deket sama Rasulullah. Udah selesai. Hari kiamat, kedahsyatan kiamat, kekacauan hari kiamat, itu gak ada bahasa itu untuk orang yang dekat sama Rasulullah. Hari kiamat itu kalau Allah cerita dalam Al-Quran sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Berapa banyak semisal ayat-ayat yang semisal itu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung saja kayak kapas yang diterbangkan. Gunung nih simbol kebesaran dan simbol kehebatan, simbol kekuatan. Kapas, kacau balaunya hari kiamat. Belum cerita padang mahsyar, tapi untuk orang yang dekat sama Nabi Muhammad, nyaman, tenang, enak. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yang dibahas ma'ahu ini tadi, ayat tadi walladzina ma'ahu ini. Padahal sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, yauma la yukhzillahu nabi walladzina amanu, nggak pakai ma'ahu sudah selesai kan? Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, semua orang beriman. Tapi tidak cukup untuk mendapatkan kemuliaan di hari kiamat dengan iman, tapi harus ada ma'ahu. Harus ada bersama Nabi Muhammad. Maka ya ikhwan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala harapan untuk bersama Nabi Muhammad. Dimudahkan lesan kita untuk banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dipenuhkan di dalam hati kita mahabbah, cinta, ta'zim kepada Nabi Muhammad. Dan anggota tubuh kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, kita mohon kepadamu ya Allah, semua amal yang membuat senang Nabi Muhammad, berikan kepada kami hidayah dan taufik untuk mengamalkannya ya Allah. Ya Rab, semua hal yang menjadikan Nabi Muhammad marah, jauhkan kami dari hal tersebut ya Allah, seperti jauhnya timur dan barat ya Allah. Ya Rab, perkenankan semuanya kami ini ya Allah, yang berbicara, yang mendengarkan, yang hadir, yang menyaksikan, yang mencintai, semuanya mendapatkan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, kami semuanya fuqara wal masakin, kami semuanya orang-orang fakir, kami semuanya orang-orang miskin. Kami tidak mengharap sesuatu kecuali harapan kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad fi khairin wa lutfin wa afiyah.
Ya Rab, semuanya yang hadir perkenankan dan takdirkan untuk bisa ziarah baginda Nabi Muhammad, untuk bisa merasakan lezatnya dan sakinah ketenangan berada di masjidnya Nabi Muhammad. Ya Rab, perkenankan mata semua yang hadir ini ya Allah, untuk bisa memandang cerjak jendela makam Nabi Muhammad. Ya Allah, perkenankan semuanya hadir untuk bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Ya Allah, buat mata ini asyik memandang kubah hijau Nabi Muhammad. Ya Rab, ini permintaan zahir, ini permintaan untuk mata kita, ini permintaan untuk jasmani kita. Ya Allah, dekatkan jasad kami dengan asar baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauhkan tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, lisan kita dari semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Rab, yang belum pernah mimpi jumpa Rasulullah, perkenankan untuk bisa mimpi jumpa Rasulullah. Ya Allah, yang belum pernah mimpi jumpa Rasulullah, perkenankan untuk bisa mimpi jumpa Rasulullah. Nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatikal udma. Ya Rab, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan tawassul semua nama-namamu yang agung, semua kalimat-kalimatmu yang mulia. Ya Rab, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan bertawassul dengan semua nama-namamu yang kau ajarkan kepada semua malaikat, dengan nama-namamu yang kau ajarkan kepada seluruh para nabi, dengan nama-namamu yang agung yang kau simpan untuk zatmu sendiri ya Allah, dengan kerahmatanmu yang tertinggi ya Allah, perkenankan semuanya bisa untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, bersihkan mata ini ya Allah dari kotoran-kotoran yang menghalangi dari memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, cerabut dari hati kita sifat-sifat buruk yang menjadi penghalang untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Allahumma antal alimu biqulubina fa aslihha. Ya Allah, Engkau maha mengetahui dengan hati kami, maka perbaiki ya Allah, bersihkan ya Allah. Allahumma antal alimu bidunubina faghfirha. Ya Allah, Engkau maha mengetahui akan dosa-dosa kami ya Allah, yang besar yang kecil, maka ampunkan ya Allah. Allahumma antal alimu bihajatina faqdiha. Ya Allah, Engkau maha mengetahui akan hajat-hajat kami ya Allah, maka tunaikan ya Allah. Dan hajat kami yang terbesar ya Allah, jangan wafatkan satu orang pun dari yang hadir ini ya Allah, kecuali setelah memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Ya Rab, kami mohon perlindungan dan mohon ampun kepadamu ya Allah dari permintaan-permintaan di bawah ini ya Allah. Ya Rab, mungkin sebagian yang meminta dunia, meminta jabatan, meminta syahwat, meminta nafsu. Mohon ampun ya Allah, karena kami belum merasakan nikmatnya dan asyiknya meminta dengan permintaan yang teragung, yaitu memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, di surga nikmat tertinggi adalah memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat tertinggi di surga adalah memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dunia, di barzakh, di semua alam sebelum ke dalam surga, nikmat tertinggi adalah memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Ya Rab, pandanglah hati kami ya Allah,
Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk bertobat dengan sesungguh-sungguhnya taubat ya Allah. Namun kami memiliki harapan yang besar berkat baginda Nabi Muhammad, berkat rahmat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalaulah iblis dongakkan kepalanya di hari kiamat kepingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, akankah kita tidak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Mudah-mudahan diperkuat oleh Allah hati kita insya Allah. Tidak ada waktu kecuali ditambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam hal yang menghalangi dari Nabi Muhammad. Dunia, barzakh, akhirat, kebersamaan sama Nabi Muhammad. 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 Gembira dengan Nabi Muhammad. Sedih pun juga demikian, remuk redam hati tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Remuk redam hati orang yang belum memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, catatlah remuk redam hati ini ya Allah, pandanglah remuk redamnya hati ini ya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku berada di sisinya orang-orang yang remuk redam hatinya karena aku. Ya Rabb, dulu ada seorang ulama namanya Abdullah ibnil Mubarak. Abdullah ibnil Mubarak sering berangkat haji. Suatu saat setelah dia pulang dari haji, ada seseorang menemui beliau dan dia mengatakan, untung engkau tuan, karena engkau sering berangkat haji. Aku setiap tahun kepingin berangkat haji tapi nggak sanggup, nggak ada biaya, remuk redam hatiku. Nangis aku setiap aku mengantar orang-orang yang berangkat haji. Berkata Abdullah ibnil Mubarak, wahai saudaraku, maukah engkau buat perjanjian sama aku? Kau ambil seluruh ibadah hajiku, pahalanya semua ambil, kau ambil, tapi aku meminta pahala meremuk redamnya hatimu karena engkau gak bisa berangkat haji. Remuk redamnya seseorang karena tidak bisa beribadah. Remuk redamnya seseorang karena dia telah melakukan maksiat kemudian taubat. Ini adalah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling menunggu-nunggu tangisan tetesan air mata orang yang berdosa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan memperhatikan remuk redamnya hamba-hambanya yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad ditambah oleh Allah, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada enaknya kenikmatan-kenikmatan dunia kalau tidak memandang wajah Rasulullah. Tidak ada enaknya pemandangan-pemandangan dunia kalau tidak memandang wajah Rasulullah. Semua keindahan di dunia ini adalah bias dari ketampanan dan keindahan wajah Rasulullah. Ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib. Wahai keindahan yang ditampakkan oleh Allah di timur dan di barat. Ada keindahan, semuanya adalah bias dari keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan belokkan hati kami ya Allah. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami ya Allah. Ini petunjuk besar. Rindu sama Nabi Muhammad, petunjuk besar. Lisan salawat kepada Nabi Muhammad, petunjuk hidayah besar.
ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di rumah tangga kita adalah hidayah besar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, banyak orang kepingin dekat sama orang kaya, banyak orang kepingin dekat sama pejabat, banyak orang bangga dekat sama pejabat. Ya Allah, yang kami inginkan dekat sama Nabi Muhammad, yang sangat kita harapkan dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lesan ini dimudahkan selalu basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai dan merindukan Nabi Muhammad. Tangan kita mirip dengan tangannya Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Kita gunakan semuanya apa sunnah-sunnah Rasulullah dalam tangan kita. Kaki kita mirip dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melangkah kaki semisal melangkahnya Rasulullah. Semua anggota tubuh insya Allah, semua anggota tubuh, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya mudah-mudahan niat semuanya dimiripkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, para ulama telah sepakat bahwa jumlah karamat itu tidak terhitung, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung jumlah keramat para aulia solehin. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa keramat tertinggi adalah kamalul mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurna mengikut kepada Nabi Muhammad, zahiran wa batina, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum. Doa kepada Al Habib Nakfi Al Habsyi.